Mau dipersiapkan nanti setelah ini ya. Oke, aku Ya di sampingnya Mbak. Di sampingnya. Di sampingnya nggak apa-apa kok Pak. Ada dua ini. Ya, jadi verbal. Tapi verbalnya ke saya. Nah, oke. Verbalnya ke saya. Verbalnya ke sini. Ke saya. Oh iya iya. Oke, yuk kamera roll. Kita belajar ya wawancara sama kepada keluarga besar Nelwan Supit. Bentar. Boleh nggak terlalu. Nelwan Supit dari Surabaya, Jakarta, Palu, Dan kasih Balikpapan, Sumatera. Silakan. Persiapan untuk para dokter-dokter yang membantu Opa Raisa Tapi untuk berfoto bersama. Ayah juga masuk pendiri teater 7, teater untuk anak-anak tuli. Semoga legasinya bisa tetap berjalan ke depannya. Terima kasih sudah hadir teman-teman media. Untuk dokter-dokter yang dulu di rumah Opa boleh menunggu sebentar setelah keluarga dari Nelwan Supit ya, keluarga Nelwan Supit, keluarga besar yang sudah hadir dari Sabang sampai Merauke. Saya ucapkan terima kasih. Orang tuli itu seperti apa, cara komunikasi seperti apa, dan jangan malu dan jangan takut untuk komunikasi sama anak yang tuli. Dan juga orang tua yang punya anak tuli mungkin awalnya minder, tapi ayah dan ibu selalu menyatakan bahwa harus bangga punya anak tuli. Nah, karena tahu situasi di Indonesia zaman dulu, orang-orang disabilitas tuli ini masuk ke masyarakat nomor 2, terus dan memperjuangkan supaya masyarakat tuli dan luar ini bisa setara. Jadi bangga sekali punya anak tuli. Mbak, kemarin sempat Pak, boleh nggak di samping Kak, maaf? nggak boleh. Ini Nggak bisa. masnya ngomong, biar saya terjemahin ya, jadi saya melihat saya. Maaf banget, boleh nggak jawab? Surya menghadap ke kamera. Oke, sorry saya didorong-dorong. Maaf ya. Kemarin di mualafin. Saya tangan saya sampai hari ini dimakamin di sholat ini Pak. Menarik karena beberapa kali datang ke Masjid Istiqlal dan baru tahu 2 hari yang lalu ketika ketemu ustadznya tahun 1981 beliau yang memualafkan ayah saya, dan ini masjid yang juga mengadvokasi teman-teman tuli supaya bisa mengakses ajaran Islam melalui orang tuli. Tapi sebetulnya nggak hanya sebelum pindah ke Amerika, dan banyak banget ketahuan kenapa anak-anak tuli mengalami diskriminasi gitu. Karena orang-orang nggak pernah tahu terkait tuli. Jadi kita harus edukasi dan ngasih tahu gimana sih caranya yang baik dan benar itu seperti apa, bukan yang salah. Dan muncul ide akhirnya membuat teater 7. Dan masyarakat paham cara komunikasi dengan orang-orang tuli. Cara komunikasinya dengan cara juru bahasa isyarat. Nah, ini contohnya saat ini juga mengedukasi teman-teman media juga supaya ke depannya bisa terbiasa ketemu sama orang-orang tuli dulu dan bekerja sama dengan JBI juga. Ada wasiat Om Rai kan mungkin bisa dibilang Om Rai sangat bangga dengan pencapaian Mas Surya gitu ya. Apalagi bisa ada berkarir atau sekolah di Amerika gitu. Saat kemarin juga sempat nonton Zoom di online saat wisuda. Nah itu gimana mungkin perasaannya gitu? Bangga. Terima kasih. Nah ini sudah mengingatkan terkait wisuda. Wisuda ini ekspresi kebanggaan ayah terakhir, karena setelah wisuda itu Baik, terima kasih, merdu sekali, kompak sekali keluarga ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu Kakak Adik yang telah hadir. Selanjutnya untuk teman-teman dulu ya, sebentar teman-teman dari cucu pertama almarhum, dari teman Ramiza Praska Kuntadi, saya persilahkan untuk bersuah foto. Selanjutnya untuk dokter-dokter yang dulu di rumah Opa atau di rumah almarhum. Setelah ini kita bersuah foto ya. Tetap memperjuangkan terkait hak orang-orang tuli. Jadi semua orang-orang tuli supaya hidup bisa lebih nyaman ke depannya. Itu pesan dari ayah. Karena ayah
sering bilang dulu waktu pas kecil sering sedih kenapa kok orang-orang itu sering menyepelekan orang tuli, bukannya mendorong. Baik, sekali lagi saya panggilkan untuk teman-teman dari Ramiza, Praskakus tadi, saya persilakan. Lewat Kadiska, kalau saya lewat edukasi bahasa isyarat. Kak, Jadi berarti membuktikan bahwa tuli itu bisa, dan ini penting banget menunjukkan ke orang-orang. Terkait dikuburin di Palu sendiri seperti apa nanti? Apakah mungkin wasiat dari ayah sendiri tapi pengen dimakami di sana? Siapa ini kan sementara tanah kusir. Dan belum terlibat komunikasi sama keluarga, tapi ayah pernah bilang kalau mau dimakamin di Siboi dekat sama makam orang tuanya ayah. Pernah ditunjukin juga makamnya, karena pernah ke Palu dan ditunjukin. Insya Allah bakal dimakamin di sini. Tapi masalah kelanjutannya gimana terserah sama keluarga karena belum terlibat diskusi lebih lanjut. Tapi sebelumnya pernah bilang sama ayah. Pernah dibilang sama ayah seperti itu. ada wasiat yang ditinggalkan sendiri kan menjadi dosen. Nah selain itu mungkin aktivitasnya apa lagi sih kegiatan Baik, di Amerika selanjutnya gitu mengenai untuk karir di Amerika dokter sendiri? Apakah yang masih dulu mengejar di apa gitu atau punya target rumah apa Omar gitu? atau rumah almarhum boleh berkumpul. Pertanyaan bagus. Sebetulnya saya rencananya mau lanjut S3, ingin menunjukkan bahwa tuli itu bisa berkarir di dunia akademis. Jadi kesempatan untuk teman-teman tuli jadi lebih lebar, jadi suri teladan juga buat teman-teman tuli di Indonesia seperti apa. Sebetulnya tidak hanya saya aja, tapi ada beberapa tuli Indonesia yang tinggal di Amerika juga. Mudah-mudahan kedepannya bisa kolaborasi dan bikin contoh baik. Mungkin bikin satu universitas yang punya program jurusan tuli atau departemen teater yang terkait bahasa isyarat atau sekolah teater khusus tuli. Alhamdulillah ayah punya mimpi punya tempat bioskop atau tempat teater yang khusus untuk tuli tapi ditonton secara umum. Jadi rencananya mungkin seperti itu. Cukup kesulitan nggak mungkin saat mengajar atau menjadi dosen di Amerika gitu? Ada nggak tingkat kesulitannya dan kalau boleh tahu kok di kota mana Amerikanya? Terima kasih. Saya beruntung karena saya tinggal di Rochester, di New York, ya cukup dekat dengan Kanada. Total 70.000 tuli tinggal di sana. Orang dengarnya juga sudah terbiasa ketemu sama orang-orang tuli di restoran dan biasa komunikasi. Saya mengajarkan linguistik bahasa isyarat dan juga sejarah tuli, budaya. Jadi mahasiswanya semua tercampur, tapi antara orang dengar dan tuli, tapi mereka sudah terbiasa dengan orang-orang tulis karena sejak SMA sudah beberapa kali ketemu. Dan mudah-mudahan Indonesia bisa mulai seperti itu. Karena ada mata kuliah isyarat di Indonesia memang ada, tapi hanya satu universitas lagi. Tapi mudah-mudahan SDM di Indonesia bisa bertambah lagi lebih banyak. Jadi ada dosen. Kenapa memilih Amerika? Saat mendengar kabar di fasiliti di Amerika itu seperti apa? Oh, iya. Sampai akhirnya terbang ke Indonesia. Tanggal 1 April pagi, berarti di Indonesia malam, jam 9.33 dapat WhatsApp dari Om Nodi yang mengatakan ayah kritis. Sempat bingung mau lanjut kerja ke kampus atau gimana. Dan akhirnya bilang ke dosen karena ada situasi emergency. Jadi jam 10 dan Kak Merdi nge-WhatsApp bilang ayah sudah meninggal. Jadi merasa hidupnya berubah, merasa lebih lemas gitu ya. Dan percaya enggak 30 menit 20 menit sekali nangis karena sebelumnya sudah tahu kalau ayah itu juga sakit dari 2007, punya trauma juga layanan kesehatan di Indonesia ini. Jadi Kak Surya, di Amerika ada wasiat? Sudah selesai semua, sudah